Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dalam hal ini Helmi Abdullah. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan tentang listrik statis. Tentu dalam pokok bahasan yang lain. Nah, adapun pokok bahasan ini yaitu berkaitan tentang kapasitor. Nah, pertanyaan yang sederhana, apa itu sesungguhnya kapasitor? Jadi sebenarnya dari segi kata kita sudah bisa mengetahui bahwa kapasitor itu kan berasal dari kata kapasitas. Jadi kapasitas itu berarti sama dengan daya tampung. Nah, oleh karena itu sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kapasitor ini, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang kapasitor. Tentu yang berkaitan tentang definisi, simbol maupun bagaimana pengertiannya. Nah, kita melihat dulu apa itu sesungguhnya kapasitor. Nah, secara sederhana dapat kita katakan bahwa kapasitor itu adalah sebuah komponen elektronik yang mampu menyimpan muatan. Jadi menyimpan muatan beberapa saat, kemudian melepaskannya. Nah, itu apa karakteristik daripada kapasitor. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa contoh kapasitor. Nah, terlihat pada gambar ada kapasitor kondensator yang biasa orang sebut dengan elko, dan ada kapasitor biasa dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk daripada kapasitor. Nah, adapun simbolnya seperti diperlihatkan pada gambar. Jadi ada dua garis lurus, itu menandakan simbol kapasitor. Tetapi ada pula kapasitor satu garis lurus, kemudian ada yang melengkung. Itu juga kapasitor. Biasanya simbol untuk yang melengkung itu adalah elektrolit kondensator. Kalau yang seperti ini adalah kapasitor biasa. Nah, namun kali ini kita akan membahas yang berkaitan tentang kapasitor, baik kapasitor elektrolit kondensator yang model simpelnya melengkung maupun yang lurus. Pada dasarnya prinsipnya di dalam perumusannya sama saja. Nah, baik, kita lihat sebuah rangkaian kapasitor di mana ada sebuah kapasitor dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan atau beda potensial. Nah, jika hal ini terjadi maka akan ada arus yang mengalir ke dalam kapasitor. Nah, dalam hal ini arus itu adalah muatan, karena perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan arus listrik adalah muatan yang mengalir atau Q persatuan waktu. Nah, dengan demikian dapat pula kita katakan kalau ada arus yang mengalir masuk ke dalam kapasitor, maka sesungguhnya yang mengalir itu adalah muatan. Nah, muatan-muatan ini karena fungsi kapasitor tadi adalah menyimpang muatan, maka muatan-muatan ini tidak dilepas tapi disimpan di dalam kapasitor. Nah, tentu kalau kita tanya berapa jumlah muatan yang akan disimpan itu bergantung pada kapasitasnya, ya, bergantung kapasitasnya, bergantung pada daya tampung daripada kapasitor tersebut. Nah, nanti suatu saat pada saat tertentu kapasitor sudah mengalami titik jenuh, itu artinya bahwa muatan yang tersimpan di dalam kapasitor sudah penuh. Sehingga potensial yang terbentuk pada kapasitor itu sama dengan potensial sumber tegangan.
Nah, dengan demikian secara umum dapat kita rumuskan bahwa kapasitas, jadi ini C, simbol kapasitas dari sebuah kapasitor itu adalah banyaknya muatan yang tersimbang di dalam kapasitor dibagi dengan potensial kapasitor. Jadi ingat, V di sini adalah potensial kapasitor. Atau bisa juga kita rumuskan CV sama dengan Q. Nah, ini cara mudah untuk menghafal. Jadi kita lihatlah saja CV atau VC sama dengan Q. Jadi CV Q. Jadi CV Q ya. Ini adalah cara mudah untuk bisa menghafal rumus karena ini adalah sebuah rumus dasar. Nah, selanjutnya ada keterangan di sini di mana C adalah kapasitas. Jadi C itu adalah kapasitas. Capacity berarti daya tampung, daya muat. Nah, kapasitas sebuah kapasitor itu dinyatakan dalam satuan farad atau disimbolkan dengan F. Nah, ini dalam satuan MKS. Sedangkan Q adalah muatan listrik, dinyatakan dalam satuan kolom, dan V adalah tegangan antar ujung-ujung kapasitor. Jadi sekali lagi V ini adalah tegangan antar ujung-ujung kapasitor. Nah, di dalam rangkaian ini kebetulan sama dengan sumber tegangan V. Baik, kita coba lihat berikutnya. Nah, setelah kita mempelajari definisi maupun simbol maupun rangkaian daripada kapasitor, maka sebagai contoh kita akan membahas salah satu jenis kapasitor yang kita sebut dengan kapasitor keping sejajar. Nah, kapasitor keping sejajar, jadi ada dua plat. Jadi misalkan ada dua plat, ya, yang plat pertama ini diisi oleh muatan plus dan plat yang kedua ini diisi oleh muatan minus Q. Karena adanya muatan, maka akan ada medan magnet yang bergerak, jadi berarah dari plus Q menuju ke minus Q. Nah, di sini di dalam rangkaian ini dinyatakan pula bahwa jarak antara kedua plat itu adalah D. Kemudian pada setiap plat dihubungkan dengan sumber tegangan ataupun potensial sebesar P. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa jumlah flux yang menembus keping kapasitor di atas. Jadi ini yang warna merah ini, tanda panah ini adalah menyatakan flux. Flux itu yang artinya apa? Menyatakan jumlah garis-garis medan yang menembus persatuan luas, ya, yang menembus plat secara tegak lurus. Nah, bagaimana kita mencoba menentukan fluxnya? Kenapa? Maka pada pembahasan yang lalu kita sudah tahu bahwa besarnya flux itu tak lain adalah besarnya medan dibagi dengan dikali dengan A. Jadi medan dikali dengan A. Nah, kebetulan tidak menggunakan cos theta. Kenapa? Karena arah medannya ini tepat tegak lurus dengan bidang luasan, sehingga plus jumlah garis-garis gayanya sama dengan E kali A. Nah, ternyata menurut hukum Gauss bahwa E kali A itu tak sama dengan banyaknya muatan yang dilingkupi. Nah, ini jumlah muatan yang berada pada plat itu dibagi dengan epsilon. Mengapa tidak digunakan epsilon 0? Karena kita mengasumsikan bahwa di antara dua plat ada dielektrik. Kalau dalam ruang hampa maka kita tulis epsilon 0. Nah, kita lanjut lagi. Sini ada penjelasan mengatakan bahwa E adalah permitivitas dielektrik. Jadi dielektrik itu adalah sebuah bahan yang terdapat pada kapasitor. Biasanya dalam bentuk cairan, bisa juga dalam bentuk kertas, itu adalah medium. Jadi sehingga di antara dua plat itu apabila diisi oleh cairan,
maka medan E-nya itu berada pada medium, sehingga epsilonnya bukan epsilon 0 yang digunakan, tetapi epsilon saja, di mana E menyatakan permitivitas yang di antara kedua platnya itu ada bahan dielektrik. Nah, kita lanjut lagi. Nah, diketahui bahwa potensial, jadi sesungguhnya karena ada muatan di sini, yaitu muatan plus dan muatan Q. Nah, di dalam pembahasan listrik statis kita sudah jelaskan bahwa besarnya potensial. Jadi potensial antara ujung-ujung plat itu adalah tak lain adalah besarnya medan dikali dengan jarak, ya. Besarnya medan dikali jarak, atau bisa kita tulis E sama dengan potensial dibagi dengan D, ya. Nah, kita lanjut lagi, dan D adalah jarak antar dua kepin kapasitor. Maka dengan menggunakan persamaan ini, ya coba kita lihat E kali A sama dengan Q per epsilon 0, ya berarti E, kalau saya pindahkan A-nya di sini berarti Q per A, ya. E sama dengan Q per A, ini dia di sini. E sama dengan Q per A, sedangkan V per D itu diambil dari E sama dengan V kali D. Jadi E itu tak lain adalah Q per epsilon kali A, atau E itu sama dengan potensial dibagi dengan D. Sehingga karena ini sama saja, maka kita bisa tulis seperti ini. Jadi bergantung nanti yang mana ditentukan di dalam kasus ini. Jika potensialnya yang diketahui, kemudian jarak antara dua plat diketahui, maka kita gunakan rumus yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Sehingga kalau misalkan kita gunakan saja yang bahagian V per D, Q per A, berarti ini Q per V. Jadi V-nya saya pindahkan ke sini, ya. Jadi V-nya saya pindahkan ke sini, berarti Q per V. Kemudian EA-nya pindah ke atas, berarti EA per D. Maka ini adalah hubungan dari persamaan ini. Nah, kemudian dan kita lihat C sendiri itu tadi sama dengan apa? Q per V. Jadi ini Q per V, ya. Jadi C tadi yang kita dapatkan itu sama dengan Q per V. Nah, dengan demikian C itu tak lain adalah epsilon dikali A dibagi D. Nah, ini bisa. Nah, ini berlaku untuk plat keping sejajar, ya. E per A per D. Jadi kapasitas sebuah plat sejajar itu tak lain adalah epsilon dikali A per D. Nah, itu khusus untuk plat sejajar. Nah, tentu kalau misalkan yang terbuat dari konduktor bola, maka ini tidak akan bisa digunakan karena ini hanya berlaku untuk plat sejajar. Nah, baik, kita lanjut lagi. Nah, dengan demikian muncul ada satu definisi. Nah, ini adalah sebuah definisi, kita definisikan. Karena di sini menggunakan epsilon, maka ternyata ada salah satu besaran yang akan kita perkenalkan pada kesempatan ini adalah ER. Jadi ER ini adalah permitivitas relatif. Jadi permitivitas relatif. Nah, permitivitas relatif itu merupakan sebuah perbandingan antara permitivitas dielektrik atau dibagi dengan permitivitas dalam ruang hampa atau udara. Jadi ER ini adalah sebuah besaran yang sudah didefinisikan sebagai perbandingan antara permitivitas sebuah dielektrik dibagi dengan permitivitas dalam ruang hampa. Nah, mengapa kita gunakan ini? Karena kalau kita mau membandingkan antara kedua persamaan ini ada epsilonnya, maka kita dapatkan C itu jadi C-nya ini. Jadi kalau epsilonnya itu kita ganti dengan ER kali epsilon 0, ya. ER kali epsilon 0 ini jadi ER kali epsilon 0 A. Ini C, ya. Ini saya ganti ER kali epsilon, kemudian A per D sama dengan C. Nah,
Dengan demikian kita dapatkan bahwa epsilon 0A per D ini tak lain adalah C0. Jadi kapasitas keping sejajar dengan medium ruang hampa udara. Jadi sekali lagi saya ingin jelaskan bahwa persamaan ini hanya berlaku untuk keping-keping sejajar ya. Hanya berlaku untuk keping sejajar. Sehingga kita bisa definisikan bahwa permitivitas relatif itu tak lain juga adalah perbandingan antara kapasitas keping sejajar dalam sebuah medium dielektrik dibagi dengan kapasitas keping sejajar dalam ruang hampa atau udara. Itu adalah ER. Dan saya pikir di sini tidak ada yang terlalu rumit, jadi tinggal kita mencoba mengsubstitusi antara satu dengan yang lain. Dan sekali lagi saya jelaskan bahwa persamaan-persamaan yang ada di sini itu hanya berlaku untuk keping sejajar. Nah, kecuali ER ini adalah sebuah persamaan yang berlaku secara umum. Jadi ER itu adalah permitivitas relatif, merupakan perbandingan antara permitivitas dielektrik dengan permitivitas dalam ruang hampa atau udara. Nah, baik, kita lanjut lagi. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Berikutnya kita lihat lagi energi tersimpan di dalam kapasitor. Jadi ini masih dalam rangkaian kapasitor ya. Nah, bagaimana karena kapasitor itu ada tadi fungsinya sebagai untuk menyimpang muatan, karena ada muatan di dalam, maka otomatis ada energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, tentu kita ingin menentukan berapa besarnya energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, saya ada penjelasan sedikit. Nah, anggap saat T sama dengan 0, kapasitor masih kosong, ya. Masih kosong dengan muatan, jadi belum ada muatan. Setelah dihubungkan dengan beda potensial V di sini, maka lambat laun kapasitor terisi muatan hingga penuh dan akhirnya memiliki potensial V. Oke, jadi penuh hingga memiliki potensial V. Saat kapasitor telah terisi muatan, maka kapasitor menyimpang energi potensial. Nah, tentu kita ingin tanya berapa besarnya energi potensial tersebut. Nah, tentu ini sudah dijelaskan pada pembelajaran listrik statis bahwa energi potensial itu tak lain adalah Q dikali dV, jadi integral. Jadi ada integral. Jadi ini penggunaan integral biasa saja ya. Nah, terus kita dapatkan bahwa dV itu sama dengan Q per C. Jadi dV dQ. Kenapa C-nya T bukan dC? Karena C itu adalah sebuah konstanta ya. Sedangkan perubahan potensial itu sangat-sangat ditentukan oleh perubahan daripada muatan yang masuk ya. Jadi kalau muatan yang masuk ada, maka potensialnya pun akan berubah. Tetapi C itu adalah sebuah nilai konstanta dari sebuah kapasitor yang menyatakan daya tampung. Sehingga kalau kedua persamaan ini kita masukkan, dV kita masukkan ke sini dengan batas integrasi 0 sampai dengan Q seper C, jadi integral daripada Q dQ itu adalah 1/2 Q pangkat 2, 0 Q, maka kita dapatkan bahwa energi yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor plat sejajar itu adalah 1/2 Q kuadrat per C. Nah, dari sini kita bisa merubah ya. Kita merubah, kita ganti Q ya, di mana tadi kita dapatkan Q sama dengan C kali V. Jadi kalau Q diganti dengan CV kemudian dipangkat 2 kan, maka C-nya hilang, habis satu, tinggal 1/2 CV kuadrat. Demikian pula dapat kita nyatakan sebagai 1/2 Q per V. Jadi ketiga rumus ini pada dasarnya sama, beranjak dari penggunaan rumus dasar kapasitor, yaitu CV sama dengan Q ya, atau V sama dengan Q per C, atau C sama dengan Q per V. Jadi tinggal itu yang kita salin substitusi. Jadi kalau kita ingin menghilangkan Q-nya, maka Q-nya sama dengan CV. Nah,
Kalau kita ingin menghilangkan C-nya, maka C-nya sama dengan Q per V, ya. Q per V. Jadi sayangnya mendapatkan EP sama dengan 1/2 QV. Nah, itu. Jadi sampai sekarang belum ada yang terlalu rumit untuk kita pelajari. Ini tinggal saling saling mensubstitusi. Yang penting kita sudah tahu rumus dasarnya. Nah, berikutnya kita lihat lagi sebuah pembahasan kapasitor bola. Jadi tadi kita membahas tentang kapasitor keping sejajar. Kapasitor selanjutnya kita akan membahas tentang kapasitor bola. Nah, perlu diingat bahwa karakteristik daripada kapasitor bola dengan kapasitor keping sejajar cukup berbeda bentuknya. Nah, untuk itu kita lihat pembahasannya. Misalkan ini ada sebuah bola. Jadi ada dua bola. Ya, bola dengan jari-jari R1, kemudian bola dengan jari-jari R2. Nah, di mana pada bola yang berjari-jari R1 pada permukaannya ada muatan plus Q, ya. Ada muatan plus Q yang tersebar merata di permukaan bola yang berjari-jari R1. Kemudian pada bola kedua ada bola kedua yang memiliki jari-jari R2. Itu memiliki muatan adalah minus Q, ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah kabel yang diisolasi. Jadi kabel ini diisolasi supaya tidak terhubung antara satu ini dengan yang lain. Kemudian bola terluar dibumikan, artinya digroundkan. Jadi dibumikan atau digroundkan. Nah, bagaimana persamaan kapasitas dari sebuah bola? Maka kita lihat penjelasannya seperti berikut ini. Jadi ini sudah saya jelaskan tadi, ada dua bola konsentris sepusat dengan radius R1 dan R2, muatan plus Q berada di permukaan bola dalam dan min Q pada permukaan bola luar. Di antara kedua bola ada medium dielektrik. Jadi ini ada medium, maka potensial listrik pada permukaan bola dalam adalah, jadi kita ingin menentukan dulu berapa potensial listrik pada permukaan bola yang bagian dalam atau yang memiliki jari-jari R1. Maka dengan mengingat rumus yang di listrik statis untuk menentukan potensial di titik ini, maka kita dapatkan potensialnya ini adalah Q per R1 ini plus ditambah min Q per R2. Nah, ini tidak digunakan epsilon 0. Kenapa? Karena ada medium dielektrik. Sehingga potensial 1 di sini di permukaan itu disebabkan oleh Q2 dan min Q. Oke, sudah. Terus kita lanjut lagi. Nah, potensial listrik pada permukaan bola luar adalah 0. Nah, sekarang ini bola luarnya adalah 0. Mengapa 0? Karena di permukaan di sini dibumikan. Kalau dibumikan, digroundkan, itu artinya dinolkan. Jadi sehingga P2 ataupun pada permukaan bola itu adalah potensialnya sama dengan 0. Dengan demikian bahwa selisih potensial atau beda potensial antara permukaan bola dalam dengan permukaan bola luar adalah tentu adalah V1 dikurang V2. Nah, karena V1-nya sama dengan ini 1/4, kemudian V2-nya sama dengan 0, sehingga kita tidak tuliskan sama dengan 0. Sehingga ternyata selisih potensialnya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung Q per R1 dikurang Q per R2. Jadi karena, nah ingat, sekali lagi pernah saya jelaskan dalam pembahasan tentang listrik magnet, dalam penghitungan energi potensial maupun potensial, maka nilai-nilai plus maupun minus itu tetap dimasukkan. Jadi seperti ini dimasukkan sedemikian sehingga di sini jadi minus. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Kemudian kapasitas kapasitor bola itu adalah ini. Jadi kita tinggal memasukkan C sama dengan Q per V. Nah, V-nya itu tadi diambil dari yang ini. Jadi V-nya ini diambil, V-nya ini kemudian kita ingin menentukan kapasitasnya.
Jadi kita gunakan Q per P, berarti ini 1/4 pi epsilon 0 Q per R1, sehingga 4 pi epsilon 0 R1 per 2 sama dengan. Nah, ini adalah kapasitas bola konsentris tadi. Nah, selanjutnya, jikalau kapasitas bola dalamnya itu di R1-nya sama dengan 0, jadi dinolkan. Ya, dinolkan jadi tidak memiliki lagi bola dalam. Maka dalam hal ini R1-nya sama dengan 0 dan R2-nya kita anggap sama dengan R. Nah, inilah yang kita sebut dengan kapasitor bola. Ya, ini adalah kapasitas bola. Nah, untuk bola konduktor berongga R1-nya 0, R2 sama, maka persamaan 1 di atas menjadi C sama dengan 4 pi epsilon R. Maka inilah yang kita sebut dengan kapasitas bola konduktor dengan medium dielektrik. Jadi bisa kita bandingkan tadi untuk kapasitor plat sejajar tentu memiliki perbedaan kapasitor daripada bola konduktor. Oke, jadi ini mohon diperhatikan dengan baik bahwa secara physically bahwa persamaan kapasitor untuk plat sejajar memiliki perbedaan dengan kapasitas untuk bola konduktor dengan medium elektrik. Nah, C0 tentu kalau ini C-nya 4 pi epsilon R, maka C0-nya adalah 4 pi epsilon 0 R. Maka ini kapasitas bola konduktor dengan ruang hampa. Nah, itu. Jadi nilai permitivitasnya apakah 0 atau tidak itu bergantung ada medium atau tidak. Nah, dengan demikian kita dapatkan ER tadi bahwa ER itu tak lain apa? Perbandingan antara kapasitas dalam permitivitas atau medium dielektrik dengan perbandingan kapasitas dalam ruang hampa. Sehingga dengan demikian kita dapatkan ini. Kita bisa artinya kalau ini misalnya kita bandingkan ya. Kalau misalkan C dengan C yang di atas dibandingkan dengan C yang di bawah, maka 4 pi-nya hilang, R-nya hilang, jadi tinggal E per epsilon 0. E per epsilon 0 itu lain adalah R. Jadi terbukti bahwa epsilon permitivitas relatif itu juga tak lain sama dengan kapasitas dalam medium dielektrik dibagi dengan kapasitas dalam ruang hampa. Nah, baik, kita coba lanjutkan lagi membahas tentang kapasitor daripada bola gabungan. Jadi ada kapasitas daripada bola gabungan. Nah, ini ada dua bola konduktor, masing-masing memiliki kapasitas C1, Q1, R1. Berarti Q1 daya tampungnya adalah jumlah muatan yang ditampung adalah Q1, ini C2, kemudian Q2, R2. Nah, kedua bola konduktor ini dihubungkan dengan sebuah kawat halus, ya, sedemikian sehingga. Nah, karena dihubungkan, jadi selama proses penggabungan tidak ada muatan yang hilang. Jadi diasumsikan tidak ada muatan yang hilang. Jadi selama proses penggabungan. Maka berlaku bahwa jumlah total muatan sebelum gabungan itu sama saja dengan jumlah total muatan setelah gabungan, ya. Sehingga kita bisa rumuskan seperti ini. Jadi jumlah muatan ini sebelum digabung adalah Q1 ditambah Q2 dan jumlah muatan sesudah digabung itu adalah Q1 aksen ditambah Q2 aksen. Artinya asumsinya bahwa selama proses penggabungan itu tidak ada muatan yang hilang. Jadi selama proses penggabungan akan terjadi pemindahan muatan dari potensial yang tinggi tentu ke potensial yang rendah hingga keduanya memiliki potensial yang sama yaitu V potensial gabungan. Maka kita bisa tulis bahwa V gabungan sama dengan Q gabungan per C gabungan, di mana Q gabungan Q1 ditambah Q2 dengan sedangkan C gabungan adalah C1 ditambah C2. Nah, ini merupakan sebuah karakteristik persamaan tersendiri untuk kapasitor bola yang digabung. Baik, kita mencoba mengkaji secara spesifik hubungan seri
paralel dari sebuah kapasitor. Jadi untuk berkaitan hubungan seri dan paralel, bukan hanya saja persoalan hambatan yang kita kenal ada hubungan seri paralel, tetapi di dalam kapasitor pun memiliki persamaan-persamaan bagaimana cara menentukan hubungan seri dan paralel. Nah, tentu mekanisme penentuan hubungan seri paralel pada kapasitor sedikit agak berbeda dengan penentuan kapasitor pada hambatan. Nah, kita lihat dulu satu hubungan pertama, yaitu hubungan seri, dan bisa kita lihat. Jadi kita memilih ada 3 buah kapasitor masing-masing C1, C2, dan C3. C1, C2, dan C3. Ya, di mana di ujung-ujung C1 dan C3 dihubungkan dengan beda potensial. Jadi dihubungkan dengan beda potensial. Nah, untuk rangkaian seri, ya, untuk rangkaian seri, katakanlah setelah terjadi kesetimbangan, artinya apa? Yang dimaksud dengan kesetimbangan bahwa jumlah muatan yang masuk di C1, jumlah muatan yang masuk di C2, jumlah muatan yang masuk di C3 sudah tersimpan, sudah full, maka sesungguhnya berlaku sebuah persamaan bahwa jumlah muatan yang tersimpan di Q1 sama dengan tersimpan di Q2, sama yang tersimpan di Q3, dan sama yang tersimpan kalau diserikan. Nah, ini jadi sama yang tersimpan kalau dia yang diserikan. Jadi ini berlaku bahwa andaikan ini katakanlah ada ini kapasitor C1, C2, C3, kita gantikan dengan sebuah kapasitor C, ya. Artinya jumlah muatan yang tersimpan di C1 sama dengan C2, sama dengan C3, sama dengan jumlah muatan yang tersimpan pada kapasitor pengganti. Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi ada kapasitor pengganti. Jadi jumlah muatannya sama. Akan tetapi untuk potensialnya tentu tidak sama. Maka potensialnya di V1, jadi potensial untuk yang diserikan ini secara keseluruhan, ya, itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, ya. Nah, ini mirip-mirip dengan hubungan seri. Jadi kalau ada hambatan seri maka potensialnya sama. Potensialnya merupakan penjumlahan antara potensial 1, kedua, ketiga kalau yang dihubungkan secara seri. Nah, dengan menggunakan kedua prinsip ini, jadi mohon ini dihafal baik-baik. Jadi dengan menggunakan kedua prinsip ini, maka kita dapat tuliskan bahwa kalau misalnya Q seri, saya bagi dengan V seri, ya. Ya, jadi ini Q seri, ya, dibagi dengan apa? C seri, kan? Jadi Q seri dibagi dengan C seri, ini kan potensial ini, ya. Jadi V serinya ini adalah Q seri muatan, karena potensial itu tadi kan tadi rumusnya potensial apa? CV sama dengan Q, sehingga V sama dengan Q per C. Nah, karena ini kita mau ganti V, berarti V itu tak lain adalah Q per C. Nah, karena di sini seri, maka tentu Q seri bagi C seri. V1 tentu adalah Q1 per C1 ditambah
Q2 per C2 ditambah Q3 per C3. Nah, Q seri, Q1, Q2, Q3 sama. Coba lihat Q1, Q2, Q3, Q seri sama dengan Q. Maka kita bisa gantikan dengan besaran yang sama yaitu Q. Sehingga Q serinya kita ganti Q. Q1 kita ganti Q, Q2 kita ganti Q, dan Q3 kita ganti Q. Lalu masing-masing Q karena sama ruas kiri maka bisa saling meniadakan tinggal satu. Dengan demikian hubungan seri dari sebuah kapasitor adalah dinyatakan seperti tulisan yang berwarna merah ini, yaitu C seper C seri sama dengan seper C1 ditambah seper C2 tambah dengan seper C3. Nah ini berkebalikan. Kalau di hambatan berkebalikan dengan kapasitor. Baik, saya lanjut lagi. Nah, kita lihat lagi hubungan paralel. Nah, hubungan paralel seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. C1, C2, dan C3. Nah, prinsip pada hubungan paralel sebaliknya daripada hubungan seri. Jadi kalau V paralel, maka V1-nya sama dengan V2-nya sama dengan V3 sama dengan V. Sedangkan Q paralelnya sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Oke? Jadi sekali lagi antara seri dan paralel itu berkebalikan menyangkut tentang muat Q dan V-nya. Maka kita dapatkan Q sama dengan C kali V. Jadi ini kita ganti. Q paralel sama dengan C paralel dibagi V paralel. Kemudian Q1, C1 per V1 ditambah C2 per V2 ditambah C3 per 3. Ini untuk Q3. Nah, karena V1-nya tadi sama dengan, ya, karena V paralel sama dengan V1, V2, V3, maka ini yang persamaan dua tadi yang kita tulis bisa kita ganti C1 kali V ditambah C2 kali V ditambah C3 kali V. Sehingga untuk C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Jadi kebalikannya ya. Oke, nah kita lanjut lagi berikutnya. Sekarang kita mulai mencoba menerapkan rumus-rumus tadi dalam mempermantap pemahaman kita terhadap rumus tersebut. Tentu kita butuh yang namanya soal, latihan soal. Nah, baik, kita lihat dulu untuk soal pertama. Ini soal pertama ini adalah menyatakan bahwa jarak kedua keping dari sebuah kapasitor keping sejajar ya, keping sejajar adalah 5,0 mm dan luas setiap keping adalah 0,02 meter bujur sangkar ya. Kedua pelat berada di ruang hampa. Jika beda potensialnya 10 pangkat 4 volt dihubungkan pada kapasitor, maka hitunglah. Yang ditanyakan adalah nilai kapasitasnya berapa, muatan yang tersimpan pada setiap keping, dan kuat medan listrik di dalam kedua keping. Tentu untuk pertanyaan A, B, dan C berada pada medium ruang hampa. Ya. Kemudian jika kapasitor yang telah bermuatan dilepaskan. Jadi karena sudah terisi penuh, maka sumber tegangannya dilepaskan. Lalu diisolasi sehingga muatannya tetap. Bahan dielektrik yang permitivitasnya relatif 5 dimasukkan. Jadi ER-nya ya, permitivitas relatif epsilon R ya. Sama dengan 5 dimasukkan ke dalam ruang antara dua keping, maka tentukanlah kuat medan listrik dalam bahan dielektrik, beda potensial kedua keping kapasitor, dan kapasitas kapasitor setelah diisi bahan dielektrik. Jadi sekali lagi ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah masih dalam ruang hampa. Kondisi kedua sudah dimasukkan permitivitas relatifnya. Dan perlu saya jelaskan dalam kondisi yang pertama ini mula-mula kedua keping sejajar itu dihubungkan dengan sumber tegangan 10 volt. Nah, 10 pangkat 4 volt, oke. Setelah beberapa saat lamanya, setelah dianggap muatan telah full di dalam kapasitor tersebut, lalu secara
sumber tegangan itu dilepas, ya, dilepas kemudian lalu diisolasi, kemudian dimasukkan bahan dieelektrik yang permitivitas relatifnya 5, maka yang ditanyakan adalah kuat medan, beda potensial dan kapasitas kapasitor setelah diisi bahan dieelektrik. Nah, baik, untuk menjawab soal pertama ini, maka pertama, dengan mudah kita bisa menentukan nilai kapasitas dalam ruang hampa sebagaimana yang dirumuskan bahwa C0 sama dengan epsilon 0 A per D, ya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 2 kali 10 pangkat minus 2, ya. Karena luasnya tadi sama dengan 0,02 meter bujur sangkar. Nah, D-nya 5 kali 10 pangkat minus 3 karena nilainya adalah 5 mm. Karena dijadikan satuan meter jadi pangkat minus 3. Dengan demikian kapasitas daripada plat kepin sejajar tadi dalam kondisi ruang hampa adalah 3,54 kali 10 pangkat min 11. Nah, selanjutnya muatan pada setiap kepin dalam ruang hampa. Nah, tentu Q, CV, VS. VS ini artinya dalam sumber, ya. Sumber, jadi muatannya sama dengan sumber, yaitu 3,54 ini, masukkan ini 3,54 dikali 10 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 3,54 kali 10 pangkat min 7 kolom. Itu adalah muatan tersimpang, artinya masih dalam ruang hampa. Kemudian bagian C, kuat medan listrik dalam ruang hampa. Nah, tentu kuat medan listrik adalah E0 VS bagi D 10 pangkat 4 dan seterusnya kita dapatkan 2,0 kali 10 pangkat 6 volt per meter. Nah, ini yang bagian D. Nah, kuat medan listrik setelah diisi bahan dieelektrik dan sumber tegangannya sudah dilepas adalah seperti ini. Jadi kita gunakan perbandingan. Kita gunakan perbandingan bahwa E sama dengan Q per epsilon A dan epsilon 0 seperti ini, sehingga kita dapatkan perbandingan medan listrik yang ada di elektrik dengan medan listrik tanpa dieelektrik sama dengan epsilon 0 E Q per Q0. Oke. Nah, karena jumlah muatan pada saat dipasang dan terus dilepas itu sama, ya, sama jumlah muatannya, karena tadi tidak ada, artinya pada saat dilepas itu jumlah muatan sudah mencapai maksimal, sehingga pada saat dia dipasang maksimal terus dilepas sama, jadi tidak ada pemindahan muatan, sehingga Q sama saja dengan Q0, ya. Kemudian dilepas, maka kita dapatkan ini dulu tadi kita dapatkan E sama dengan epsilon 0 per E, ya, epsilon 0 per E, dan epsilon 0 per E sama dengan 1/r, ya. Dengan demikian kita dapatkan E sama dengan epsilon E sama dengan E0 per ER. Nah, ER yang diketahui di dalam soal itu adalah sama dengan 5, sedangkan E0 adalah 2,0 kali 10 pangkat 6, sehingga medan listrik pada saat dilepas dan diberikan medium dieelektrik yang memiliki permitivitas sama dengan 5 adalah sebesar 4 kali 10 pangkat 5 volt kolom, ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, beda potensial kapasitor pada saat sumber dilepas, tentu V sama dengan E kali D. Berarti 4 kali 10 pangkat 5 kali 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, D-nya ini kan milimeter tadi 5 mm, ya. Sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 volt. Nah, terus yang berikutnya yang terakhir kapasitas kapasitor. Nah, tentu C sama dengan epsilon 0 kali C0. Kita dapatkan C0. Jadi maaf ya, bukan C0 bukan epsilon 0 di sini, ya. Ini adalah ER. Jadi sorry, bukan epsilon 0 di sini. Jadi ini bukan epsilon 0 tetapi ER. ER itu adalah perbanding antara C dengan C0. Jadi sorry, ini bukan epsilon 0, tetapi di sini adalah epsilon R. Epsilon R, yaitu epsilon R itu sama dengan nilainya adalah 5, C0 3,54 kali 10 pangkat min 11, sehingga kita dapatkan 1,77 kali 10 pangkat min 10 farad. Nah, inilah kapasitas kapasitor setelah sumber dilepas lalu disuntikan dengan medium dieelektrik.
Baik, mudah-mudahan ini bisa dimengerti dengan baik dan saya pikir tidak ada kesulitan karena tinggal menggunakan rumus-rumus yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi soal kedua. Nah, ada 3 buah kapasitor dengan kapasitas masing-masing 3 farad, 6 farad, dan 9 farad. Ketiganya dihubungkan seri, ya. Kemudian kedua ujungnya itu diberi tegangan 22 volt. Maka yang ditanyakan tentukan kapasitor rangkaian seri, beda potensial setiap kapasitor, muatan masing-masing kapasitor, dan muatan total, energi total yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, kita lihat solusinya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ada C1. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa kapasitor total rangkaian seri, karena ini adalah rangkaian seri, berarti 1/CS tambah 1/1, 1/2, berarti 1/3 ditambah 1/6, 1/11 per 18. Berarti CS sama dengan 18/11 farad. Oke, mudah ya? Nah, berikutnya potensial atau beda potensial untuk setiap kapasitor. Nah, namun demikian sebelum kita menentukan, saya gunakan dulu saya tampilkan sekali lagi prinsip bahwa untuk Q seri itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q. Tetapi untuk potensial serinya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Ini untuk rangkaian seri ya. Dengan demikian kita bisa menentukan nilai QS. QS yaitu Q seri ya, muatan total seri VS dikali CS. VS-nya berapa? Sama dengan sumber ya, tegangan sumber adalah 22 volt dibagi CS-nya tadi sama dengan 18/11 sehingga kita dapatkan 36 kolom untuk Q seri. Maka V1 sama dengan Q1 per C1. Ingat, karena Q1 sama dengan Q seri itu sebesar 36. Q2 juga sama dengan 36. Q3 juga sama dengan 36. Kenapa? Karena QS sama dengan 36. Dengan demikian Q1-nya sama dengan QS sama dengan 36 dibagi dengan 3 ya. 3 untuk C berapa tadi? C1-nya ya. Kita lihat C1-nya ini adalah 3 farad ya. Nah, itu 3 farad. Oke. 3 farad. Nah, itu C1 berarti 36 bagi 3 sama dengan 12 volt. Berarti tegangan pada pada kapasitor C1 itu sama dengan 12 volt. Nah, selanjutnya V2 sama saja. V2 adalah 36 dibagi 6 sama dengan 6 volt dan Q3 36 dibagi 9 sama dengan 4 volt. Nah, kalau kita jumlahkan secara keseluruhan sesuai dengan ini jumlahnya sama dengan 22. Oke. Muatan masing-masing kapasitor dan muatan total. Nah, masing-masing kapasitor kita tinggal tulis QS sama dengan VS QS sama dengan 22, 18/11 sama dengan 36 kolom. Kenapa? Karena menggunakan prinsip ini maka muatan di masing-masing kapasitor adalah QS sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan 36 kolom. Nah, itu sudah terjawab sebenarnya. Nah, energi total yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, kita tinggal gunakan ES sama dengan 1/2 CS kali VS kuadrat 1/2 ya. Kali 18, ini CS-nya 18/11 kali 22 sama dengan 397 joule. Jadi itulah cara. Jadi yang paling pokok yang kita harus selalu andalkan di dalam menyelesaikan soal-soal seperti itu adalah prinsip ini yang kita harus pegang terus-menerus ya. Karena ini akan memudahkan kita nanti untuk menentukan berapa potensial untuk masing-masing kapasitor dan berapa jumlah muatan untuk masing-masing kapasitor. Baik, kita lanjut lagi pada soal ketiga. Nah, pada soal ketiga ini berkaitan tentang 3 buah kapasitor. Masing-masing 15 farad, 20 farad, dan 40. Ketiganya dihubungkan paralel. Kedua ujung dari rangkaian paralel tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 20 volt. Maka tentukan berapa kapasitas totalnya, beda potensial setiap kapasitor, muatan masing-masing kapasitor, dan muatan total kapasitor. Oke, nah tentu ini solusinya memiliki
berkebalikan dengan solusi untuk seri, ya. Nah, C1 sudah ditentukan dalam soal. Nah, sehingga kalau kita ingin menentukan kapasitas totalnya, ya, saya gunakan prinsip dulu bahwa V1, V2, V3, Q-par, Q1, Q2, Q3. Berarti kebalikan daripada rangkaian seri. Dengan demikian, kapasitor total rangkaian paralel adalah C1 ditambah C2 ditambah C3, 15 tambah 20 tambah 40 sama dengan 75 farad. Oke. Selanjutnya kita lihat beda potensial untuk setiap kapasitor. Untuk rangkaian paralel beda potensial untuk masing-masing kapasitor adalah sama dengan beda potensial gabungan. Ya, coba kita lihat prinsipnya. Jadi kalau ditanyakan beda potensial pada masing-masing kapasitor itu sama dengan beda potensial paralel. Tak lain sama dengan beda potensial sumber tegangan adalah V, yaitu sebesar 20 volt. Muatan untuk setiap kapasitor. Nah, kita tinggal tulis Q1 sama dengan C1 kali V1, Q2 C2 kali V2, Q3 C3 kali V3. Nah, V1, V2, V3 sama, yaitu sebesar 20 volt. Sehingga untuk Q1 300 kolom, Q2 400 kolom, Q3 800 kolom. Jadi V1, V2, V3 sama dengan 20 volt. Muatan total rangkaian paralel ya tinggal dijumlahkan semua. 300, 400, 800 sama dengan 1500 kolom. Nah, itu soal yang ketiga. Nah, selanjutnya kita lihat lagi soal yang keempat. Nah, ini soal keempat ini sudah berkaitan tentang rangkaian gabungan seri paralel di bawah memiliki nilai C1 4 mikrofarad, 12 mikrofarad, C3 3 mikrofarad dan C4 1 mikrofarad serta beda potensial antara A dan B 100 volt. Maka tentukan kapasitas gabungan seri paralel beda potensial pada C2. Nah, ini sedikit agak-agak rumit dibandingkan dengan rangkaian seri murni maupun rangkaian paralel murni. Ini merupakan sudah gabungan antara seri dan paralel. Kita lihat gambarnya ini. Jadi ini adalah gambarnya. Nah, bagaimana cara menentukan kapasitas gabungan seri paralel? Jadi tentu kita ingin mencari. Nah, untuk menentukan maka yang pertama kita harus cari, kita harus menentukan dulu ini kita harus selesaikan dulu rangkaian paralel C3 dan C4 ya. Kita selesaikan secara bertahap. Jadi kita selesaikan dulu C3 dan C4 sehingga kita mendapatkan sebuah kapasitor pengganti pengganti hubungan paralel antara C3 dan C4. Ya. Jadi pertama, jadi kapasitas rangkaian gabungan. Untuk jenis rangkaian seperti rangkaian dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah mencari rangkaian pengganti paralel C3 dan C4. Jadi ini dulu yang dicari ya. Saya tidak mungkin C2 dengan C3 langsung ya. C2 dengan C3 atau C. Jadi kita selesaikan dulu bagian C3 dan C4. Nah, C3 C4 ini hasilnya adalah C3 4. Jadi ini merupakan hambatan kapasitor pengganti daripada C3 C4 sama dengan C3 C4. Nah, C3 dengan C4 karena dia paralel maka dijumlahkan saja. C3 ditambah C4 3 tambah 1 sama dengan 4 mikrofarad. Sehingga hambatan pengganti C3 menjadi C3 4 dan nilainya ini sama dengan 4 mikrofarad. Nah, sesudah kita dapatkan gambaran, kemudian kita lanjutkan ini kita serikan kembali. C2 dengan C3 4. Jadi kita serikan. Jadi kita upayakan dulu menyelesaikan yang mudah langsung diserikan kah atau diparalelkan. Nah, ini yang mudah. Jadi ini dulu yang mudah. Maka ini C2 dengan C3 4 adalah seri. Nah, dengan demikian kita dapatkan itu C2 3 4 adalah 1/2 C2 ditambah 1/2 C3 1/12 tambah 1/4 4/12. Kemudian kita balik C2 3 4 12/4 sama dengan 3 mikrofarad. Nah, ini dia. Jadi C2 3 4 ini merupakan kapasitor pengganti dari hubungan seri antara C2 dengan C3 4. Nah, setelah itu C1 dan C2 3 4 dicari lagi kapasitor penggantinya di mana C1 dengan C2 3 4 adalah paralel.
Dengan demikian kita dapatkan seperti berikut ini. Maka kapasitas total daripada rangkaian gabungan tadi adalah sebesar 7 mikrofarad. Nah, itulah jawaban untuk pertanyaan A. Ya. Nah, sekarang juga kita akan menentukan potensial pada C2. Untuk itu maka kita gunakan rangkaian tadi tuliskan sebelumnya. Nah, jadi ini yang kita mau tentukan ini. Jadi yang kita tentukan ini berapa besarnya beda potensial di antara kapasitor C2. Nah, tentu untuk menentukan beda potensialnya maka mekanismenya adalah pertama. Nah, karena C2 dan C3 4 seri maka berlaku. Ingat, prinsip kalau dia seri maka berlaku Q 2, 3, 4 jadi gabungan secara keseluruhan. Artinya serinya, gabungan seri itu sama dengan Q2, sama dengan Q3, 4 atau sama dengan Q. Sedangkan VAB ini, VAB-nya ini ya, VAB itu sama dengan, jadi karena ini paralel dengan ini maka VAB kecil sama saja dengan VAB itu sumber tegangan. Yaitu tak lain adalah V2, jadi V2 di sini ditambah tegangan V3, 4. Itu nilai VAB dalam soal tadi sama dengan berapa? Sebenarnya dengan 100 volt. Jadi sekali lagi sama dengan 100 volt. Ini paralel ya, paralel. Jadi sama halnya kalau saya ingin memberikan testimoni itu di rumah kita punya tegangan listrik itu selalu 220 volt. Ya, 220 volt karena setiap lampu yang dipasang di rumah itu dipasang secara paralel. Itulah sebabnya setiap kita beli balon ataupun bohlam itu yang memiliki tegangan 220 volt. Kita beli setrikaan juga memiliki tegangan 220 volt. Kita membeli kulkas juga tegangan 220 volt. AC 220 volt, kipas angin 220 volt. Kenapa? Karena semua komponen-komponen itu tadi dipasang secara paralel. Nah, jadi sama dengan ini, karena ini di sini tegangannya adalah VAB 200 volt, maka tegangan di sini juga sama dengan 100 volt. Maka inilah yang terjadi. Nah, dengan demikian kita bisa tentukan ya. Nah, pertama kita lihat V2. V2 itu adalah Q2 per C2. Nah, Q2 itu sama dengan Q. Oke, saya tulis Q sama dengan 12. V34, Q34 per C34. Nah, Q3 per 4 sama dengan apa? Q juga. Nah, C3 per 4 yang kita dapatkan sama dengan 4 mikrofarad. Ini adalah 4 mikrofarad. Nah, kedua beda potensialnya dibandingkan. Jadi misalnya V2 saya bagi dengan V34 maka Q per 12 sama dengan 1/3. Nah, kita tahu bahwa V2 ditambah V3 sama dengan berapa? V2 ditambah V34 sama dengan 100. Nah, ruas kiri dan kanan dibagi dengan V2. Oke? Jadi kalau saya bagi ini V2 hasilnya ini bagi V2 hasilnya ini, dan 100 dibagi 2 V2. Nah, V2 per V2 sama dengan 1, V3 per 4, V potensial 3 per 4 dibagi dengan potensial 2 itu sama dengan 3 per 1. Karena kalau V2 per 3 per 1 1/3 berarti V3 4 per V2 sama dengan 3 ya. Ini coba kita lihat yang ini. Kalau V2 per V34 sama dengan 1/3, tentu kalau V34 per V2 sama dengan 3. Sehingga 1 tambah 3 sama dengan 100 per V2. Nah, ini sama dengan 4. Ya. Berarti dipindahkan ini V2-nya ke sini, 4-nya ke sini, berarti 100 dibagi 4 sama dengan 25 volt. Maka beda potensial pada kapasitor C2 sama dengan 25 volt. Baik, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, saya pikir sekian penjelasan saya. Semoga ada manfaat dan berkahnya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.